Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, everybody dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Welcome to Podskaten. Wah, kayaknya ini udah rame banget nih. Ini kita mau ngapain dan bahas apa sih, Pak? Iya nih, Mi, ramai banget nih para narasumber kita yang tentunya cantik dan ganteng ini para mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan negeri ini. Nah, seorang mahasiswa itu tidak luput yang namanya dari pergerakan mahasiswa. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan mahasiswa pastinya. Oh iya, boleh banget ya. Apalagi seperti yang kita ketahui ini bahwa banyak aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa kepada para pejabat pemerintah nih. Tapi sebelumnya nih, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf, ya nggak sih? Oke, perubahan itu kan datang dan lahir dari sebuah gerakan kan. Tapi sebelumnya mau dikoreksi dulu nih, Mi. Yang bener tuh tak kenal maka tak sayang dong. Mau taaruf sama siapa nih, Azami? Oh iya. Oh iya. Oke. Oh, kirain taruh ya. Oke, mungkin langsung aja nih kita perkenalan ya, Pak ya. Nah, sebelumnya, kenalin nih nama saya Perlindungan Mijak Minjami nih. Saya sebagai host di sini. Dilanjut mungkin Reva dan ATT narasumbernya nih. Bisa perkenalan biar teman-teman mahasiswa di luar sana bisa kenal ATT-nya nih. Iya, perkenalkan nama saya Reva Kalista di sini sebagai host untuk nemenin Zami. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Nizal Farizi. Di podcast kali ini saya jadi narasumber. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Azia Setiaji. Di sini saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Oke, selanjutnya saya Wisnu Abimanyu di sini sebagai narasumber di Podskaten. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya saya ya. Perkenalkan nama saya Biu Laksono, saya selaku narasumber pada podcast hari ini. Oke, karena udah kenalan semua nih ya. Dan semoga teman-teman mahasiswa di luar sana nih pada kenal sama ATT yang ganteng dan cantik tentunya nih ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pembahasan ya, Pak ya. Iya, kita mulai aja nih untuk pembahasan dari pergerakan mahasiswa. Pasti teman-teman yang nonton nggak sabar dong untuk mendengar beberapa aspirasi dan kritisi dari para narasumber kita. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini adalah pergerakan mahasiswa ya. Ini adalah top trending topik dari dulu sampai sekarang ya di negeri ini. Saya mau nanya nih, pergerakan mahasiswa ini menurut kalian itu apa sih? Oke, jadi gini ya Bung Zami. Jadi menurut Abi, pergerakan mahasiswa ini adalah sebuah kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kesadaran akan keresahan lingkungan terhadap beberapa pihak ya, yang diuntungkan gitu. Pergerakan mahasiswa ini adalah cikal bakal perjuangan nasional yang bukan hanya itu, bahkan beberapa hal bersejarah itu dilakukan atau ada campur tangan yang mendominasi dari kaum intelektual pemuda dan mahasiswa itu sendiri. Seperti itu, Tereva. Oke, setuju banget di sini sama Abi kan. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang ingin melakukan suatu gerakan tuh bukan cuma sekedar asal-asal bergerak, tapi kita di mana harus mempunyai bekal, kita harus mempunyai kemampuan kecakapan, mempunyai jiwa kepemimpinan sebagai seorang mahasiswa yang ingin melakukan pergerakan nantinya, seperti itu. Ya, betul sekali. Oke, saya boleh nambahin kan nih, Bung Zami? Oh, boleh banget, dipersilakan. Oke, tapi sebelumnya saya mau ngejelasin dulu peran mahasiswa ini ya. Jadi mahasiswa itu sangat mempunyai peran penting, terutama di masyarakat dan juga di kayak kemajuan pemerintah Indonesia. Jadi mahasiswa ini berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap segala keresahan yang mereka rasakan di pemerintahan. Jadi mahasiswa ini harus saling berdampingan dengan masyarakat itu sendiri. Dan mahasiswa ini yang menyalurkan saran, kritik, dan juga solusi untuk pemerintah itu tadi. Oh iya, jadi peran terkhusus seluruh mahasiswa ini adalah penghubung antara rakyat dengan pemerintah ya. Dan mungkin Ya, ini betul. juga jadi faktor mengapa pergerakan mahasiswa. Boleh dijelasin mengenai pergerakan mahasiswa? Nah, oke. Tapi sebelumnya, ini kan pergerakan mahasiswa ya. Menurut saya sih pergerakan mahasiswa itu dari setiap individu itu arti pergerakan bisa diartikan menurut mereka masing-masing ya. Dan menurut saya sih arti pergerakan mahasiswa adalah ketika kita sebagai mahasiswa berani untuk mengkritik, berani untuk maju, untuk membela apa yang menjadi keresahan masyarakat. Nah, dari situ jadi mahasiswa menjadi tolak ukur dari keberhasilan kayak keberhasilan bahwa pemerintah ini bisa gitu menangani aspirasi masyarakat itu sendiri nih. Oh iya. Oke, penjelasan dari Zami sama dari Abi sama Wisnu sangat jelas banget ya. Di sini udah kelihatan banget. Tapi di sini saya ingin menjelaskan lagi bahwa
Tapi ya untuk bergerak kita mengikuti pergerakan mahasiswa itu nggak semudah apa yang kita pikirkan loh. Oh ya, sebentar. Saya pikir nih kita sebagai mahasiswa ketika ada kegiatan mahasiswa itu hanya sekedar ikut-ikut aja nih. Gimana? Loh itu tentu nggak bisa kayak gitu. Untuk mengikuti program mahasiswa ini sebelumnya kita tuh kan harus paham dulu nih seperti sejarahnya, nilai-nilai politiknya, atau nilai-nilai etikanya juga yang harus kita ikuti gitu. Musyawarah dan manajemen aksi juga, serta buku-buku seperti yang berjudul demonstrasi dan majalah-majalah lainnya itu juga sangat wajib dibaca oleh kita semua bagi pemuda yang ingin bergerak untuk menuntut suatu hal gitu. Oke, setuju banget di sini sama Anizar gitu. Sebagai mahasiswa juga kita harus memahami mengenai nilai-nilai politik dan sejarahnya gitu, agar tahu arahnya nih kemana nih, agar tidak tersesat untuk melakukan suatu gerakan seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi jangan sampai kita cuma hanya ikut-ikutan saja tanpa tidak tahu konflik atau permasalahan yang ada seperti itu. Oh iya, benar juga ya. Saya juga sepakat nih. Maksudnya kita sebagai mahasiswa hanya sekedar ikut aja ya. Yang ada kan kita tersesat, mungkinnya bengong juga di tengah jalan nih mau ngapain, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Iya, betul banget. Oh iya, kan tadi Anizar bilang nih, kita sebagai mahasiswa yang ingin melakukan suatu gerakan, kita minimal harus memahami suatu sejarah dari pergerakan mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman yang nonton podcast kita kali ini masih apa sih sejarah dari pergerakan mahasiswa? Nah, menurut teman-teman gimana nih mengenai sejarah dari pergerakan mahasiswa? Sebagai mahasiswa, kita ini pasti tahu ya sejarah pergerakan mahasiswa, ya kan? Ya, Iya, betul, setuju. banget. Setuju banget ya. Bahkan Bung Karno dalam pidato terakhirnya pada HUT RI 17 Agustus 1966, beliau berkata jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau yang kita dengar secara familiar yaitu jas merah ya. Apalagi pergerakan mahasiswa ini gitu. Gak tahu sejarah pergerakan mahasiswa itu sama aja kacang lupa kulit kalau menurut saya. Seperti itu, Oh Bung iya, Zami. iya, iya. Ya boleh juga ya. Jadi sebelumnya nih sejarah program mahasiswa ini gimana nih? Oke, dari saya dulu ya yang jawab. Nah, jadi sejarah pergerakan mahasiswa itu tuh berawal dari sebuah wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern yang bertujuan untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, yang bisa kita kenal juga sebagai pergerakan mahasiswa Budi Utomo. Nah, gerakan ini tuh didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta oleh para pelajar Lembaga Stovia. Nah, wadah ini tuh terbentuk karena sikap kritis mahasiswa tersebut terhadap sistem kolonialisme Belanda yang menurut mereka sudah selayaknya dilawan dan rakyat pun harus dibebaskan dari bentuk penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi saya boleh nambahin kan nih? Nih, Boleh dari banget, yang dipersilakan. Nabila tadi. Tapi ini dikit aja ya, karena yang terlalu panjang juga. Oke, itu kan tadi yang Indonesia ya. Nah, di tahun 1908 juga, para mahasiswa yang berada di Belanda itu juga membuat suatu perhimpunan mahasiswa yang salah satu anggotanya yaitu adalah wakil presiden pertama kita, yaitu Keranda Muhammad Hatta. Yang namanya itu nama organisasinya adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini pergerakannya itu lebih ke orientasi politik waktu itu kan. Jadi lebih ke ini, jadi kan waktu itu Indonesia juga sedang dijajah oleh Belanda kan. Nah, jadi mereka lah yang mengadvokasi secara politik itu sendiri ke Belanda tentang Indonesia, seperti itu. Oh iya, iya. Jadi seperti yang kita bahkan mahasiswa tahu nih ya, bahwa Perhimpunan Indonesia itu adalah pelopor pergerakan nasionalisme Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda juga ya. Ya, benar banget nih. Jadi pergerakan mahasiswa ini ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia tentunya. Nah, itu juga salah satu yang harus kita pahami sebagai mahasiswa yang ingin melakukan gerakan kan, agar terarah kemana nih poin yang mau kita capai gitu untuk melakukan suatu pergerakan nantinya. Iya, betul banget itu, Pak. Tapi ngomong-ngomong nih ya, bahas soal sejarah mahasiswa yang sampai sekarang mungkin ya masih terjadi kegiatan ini nih. Apa sih pentingnya pergerakan mahasiswa menurut perspektif kalian? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi gini, mahasiswa ini kan kalangan muda intelektual yang memberi peran itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi juga bagi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dalam hal ini tuh mahasiswa itu sangat dibutuhkan untuk memajukan suatu bangsa kita atau negara kita sendiri. Nah, maka dibutuhlah suatu gerakan mahasiswa
untuk membantu rakyat. Nah, dalam hal ini itu kita tidak hanya mengkritisi saja, tidak hanya bergerak saja, tapi juga kita memberikan solusi kepada pemerintah untuk memajukan bangsa ini, seperti itu. Nah, iya sih, setuju banget. Dan pergerakan mahasiswa ini juga sebuah langkah ya untuk mewujudkan peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri nih. Di mana mahasiswa harus aktif, terlibat organisasi, gerakan intelektual, dan pastinya pergerakan mahasiswa tentunya. Maka dari itu, pergerakan mahasiswa ini penting karena untuk mewakili suara hati nurani, keluh dan kesah dari rakyat, dan apalagi saat ini, rakyat lebih bersandar kepada para mahasiswa terkait aspirasi daripada ke om-om dan nyonya-nyonya terhormat yang duduk di kursi paripurna sana. Seperti itu, Tereva. Oke, setuju banget di sini sama Pak Abi ya. Karena kan negara kita adalah negara kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Bisa saja seluruh mahasiswa itu berkumpul untuk menyuarakan suara rakyat yang mungkin merasa keadilan di negeri itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Iya benar banget sih, seperti yang kita tahu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari mahasiswa UGM, ITB, IPB, UI dan semuanya berkumpul, bisa dibilang beribu-ribu mahasiswa ya. Makanya ternyata sepenting ini loh pergerakan mahasiswa di negeri ini. Iya, Azami. Kan tadi kita udah banyak sekali nih yang kita bahas mengenai peran sebagai mahasiswa yang ingin melakukan pergerakan. Kita juga sudah membahas mengenai hal-hal mengenai sejarah, nilai-nilai sejarahnya. Nah, sebagai mahasiswa nih, apakah kalian pernah mengkritisi atau kalian merasa ada suatu hal yang mungkin dari aspek pendidikan kah atau yang lain yang harus kalian benahi gitu sebagai mahasiswa yang ingin memiliki agen-agen perubahan dalam diri kalian itu seperti apa? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ini kalau dari saya sih pengen ngkritik permasalahan soal pendidikan di negeri ini sih. Emang sih isu yang udah lama tuh emang udah lama banget ya kita kritisi, dan bahkan tidak sampai dan banyak sekali gitu, tidak hanya cuma 1, 2, 3 tapi juga banyak gitu. Nah, itu menurut saya cukup banyak. Nah, tetapi saya di sini akan memilih beberapa permasalahan yang menurut saya penting sekali ya bagi pemerintah untuk mengedepankan dan lebih lagi memperhatikan lagi agar lebih majukan lagi ke pendidikan di Indonesia ini. Salah satunya permasalahan itu adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil gitu. Nah, entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia ini adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil. Karena menurut saya jumlah guru-guru di Indonesia ini memang sebenarnya banyak, tetapi yang terampil dan berkualitas itu tidak banyak juga gitu. Contohnya, oke, mungkin kita hidup di kota-kota ya, kita hidup enak, kita hidup di fasilitas yang makmur, yang maju gitu. Tetapi kalau misalnya kita hidup di desa atau di suatu daerah terpencil gitu, menurut saya itu di sana keterbatasannya sangat terbatas gitu, seperti fasilitasnya, jumlah guru yang berkualitasnya, serta terampil gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu mahalnya dana pendidikan Indonesia. Nah, ini menurut saya ini juga sangat penting sih, karena menurut saya banyak sekali siswa-siswa yang setelah lulus dari SMA atau SMK, mending lah ke SMK kan, dia bisa langsung kerja. Tapi kalau misalnya SMA, kalau misalnya dia tidak melanjutkan kuliah, dia mau kerja apa gitu. Maksud saya sangat disayangkan seperti itu, karena kebanyakan kalau misalnya seperti itu tuh, kalau misalnya siswa tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena memang ekonominya tidak ada gitu. Maksudnya uangnya tidak cukup, dan bahkan mereka lebih memilih bekerja daripada untuk melanjutkan gitu. Seperti itu. Oke, di sini dari Anizar nih, banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Banyak sekali kekurangannya. Nah, mungkin para pemerintah juga bisa melirik nih permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bisa membenahi sistem pendidikan di Indonesia tentunya. Oke, dari saya, mungkin keresahan dari saya itu mungkin ini sudah menjadi rahasia umum sih. Saya ingin kritik tentang masalah penanganan korupsi di negara ini tentunya. Karena kan kita tahu sendiri ya, korupsi di negara ini sangat merajalela sekali. Dan mungkin menurut saya itu tidak manusiawi untuk yang kasusnya kemarin. Mungkin saya tidak perlu sebutkan karena para penonton atau Anda sekarang sudah tahu. Jadi penanganan korupsi ini itu kalau menurut saya itu masih kurang banget ya di Indonesia. Dan bukan hanya di kalangan atas untuk korupsi. Menurut saya tuh orang-orang pemerintah itu ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi itu harus meng-cross check kasus korupsi ini tuh ke mungkin ke pemerintahan paling bawah sekalipun. Karena menurut saya pemerintahan di bawah pun banyak penyelengan dana yang terjadi sih. Jadi bagaimana kalau misalkan di bawahnya saja sudah menyeleweng, apalagi untuk ke atasnya. Itu sih dari saya sih. Saya. Nah, saya mau menambah
apa yang tadi disampaikan oleh Oisa tadi, sebagai sebuah upaya yang sepatutnya dilakukan secara serius, kerja penindakan korupsi adalah kerja yang sangat penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Nah, pengawasan oleh publik dalam proses penanganan kasus korupsi menjadi hal penting dalam negara kita ini, negara hukum demokratis. Nah, hal ini dilakukan salah satunya dengan cara mengawasi kinerja penegak hukum demi memastikan proses hukum berjalan secara adil dan objektif, serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya, Oke, jadi emang mungkin apa sih korupsi yang ada di negeri ini memang sudah meresahkan banget ya. Jadi emang perlu ditindaklanjuti banget gitu ya. oke, izin menambahkan boleh Bung Zami. Boleh banget dipersilakan. Oke, mungkin kalau kritik dari saya ya, mungkin lebih ke pemuda ya menurut saya. Anak muda sekarang itu tidak ada yang berpikir bagaimana sekelompok pemuda tiba-tiba berpikir untuk menyatukan diri dalam satu tumpahan darah Indonesia, termasuk berpikir untuk bahasa persatuan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Untuk anak muda generasi ini menjadi yatim piatu secara kultural. Sekarang anak muda kita kalau ditanya asal daerahnya jawabannya tidak tahu. Seperti orang Jawa kehilangan Jawanya, orang Bugis kehilangan Bugisnya, seperti itu. Nah, apalagi Sumpah Pemuda ini adalah peristiwa yang lengkap ya. Konsensus para pemuda merupakan pencapaian yang hanya bisa ditandingi dengan peristiwa proklamasi, mosi integral, reformasi. Tapi yang paling fenomenal adalah Sumpah Pemuda. Semoga harapan saya ya, semangat itu selalu ada sampai akhir hayat Ibu Pertiwi. Begitu Bung Zami. Amin. Oke, baik. Mungkin kesimpulan dari perspektif kalian mengenai kritik ataupun faktor ya penyebab terjadinya di negeri ini bahwa memang negeri ini sedang tidak baik-baik aja ya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak pergerakan mahasiswa yang langsung diarahkan kepada pemerintah dikarenakan bahwa emang pemerintah seperti menyepelekan entah itu sistem pendidikan yang tidak adil, terus yang dibilang tadi Nizar itu seperti pemerintah yang apa ya terutama pada pengesahan suatu hal yang tidak relevan gitu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan pula seperti yang Abi bilang tadi bahwa anak muda menjadi yatim piatu secara kultural ya. Ini juga menyinggung para pemerintah nih, di mana mereka membiarkan rakyat terjerumus pada masa modern di zaman now ini tanpa memikirkan dan melestarikan budaya yang ada di tanah air kita ini, terutama budaya daerah. Oke, setuju banget nih sama para narasumber di sini kan. Oke, pertanyaan dari saya nih. Kalian sebagai mahasiswa, apakah pernah melakukan suatu pergerakan gitu, berkontribusi secara nyata kepada masyarakat? Seperti apa nih dari kalian mengenai pergerakan mahasiswa yang telah mungkin pernah kalian lakukan gitu? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Nih sebenarnya kalau misalnya untuk saya sih emang di luar perguruan tinggi saya sama sekali belum pernah turun aksi sih, turun ke jalan aksi gitu. Tapi jujur di dalam perguruan tinggi saya pernah melakukan suatu kegiatan seperti pengabdian kepada masyarakat gitu, dan lebih tepatnya itu lebih mengedukasi dan mengajarkan tata cara berwudu yang baik dan benar kepada anak-anak kecil yang saya temui di dekat rumah saya seperti itu. Nah ini menurut saya sangat penting sekali ya, karena pas saya turun ke lapangan dan survei, bahkan anak-anak kecil yang saya temui itu masih belum dapat berwudu yang baik gitu, yang benar. Urutannya saja masih ada yang belum tahu dan masih salah juga. Oleh karena itu menurut saya hal-hal kecil kita inilah sebagai mahasiswa harus yang kita lakukan agar anak-anak muda lagi yang sekarang ini, anak-anak kecil ini yang generasi penerus kita nanti bahkan akan lebih baik lagi daripada kita gitu. Seperti itu sih dari saya. Oh iya, jadi pergerakan mahasiswa itu bukan hanya dari luar kampus ya, tetapi dalam kampus. Nah, itu sangat penting bagi masyarakat juga ya, tentang pengabdian masyarakat ini. Dan menurut saya ini sebuah kegiatan yang amat penting ya bagi masyarakat, meskipun kita melihat bahwa yang diajarkan mungkin simple ya, hanya itu aja, tapi dampak bagi mereka ini yang penting banget. Hal kecil bisa jadi sebuah dampak yang besar. Orang yang diajarkan saat ini siapa tahu kan mengajarkan pada orang lain pula ya. Iya, betul sekali. Mungkin dari yang lain gimana ya? Oke, dari saya nih, sebenarnya saya juga sama kayak Anizar, sama sekali belum pernah turun aksi. Tapi pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, parameter yang saya tuju itu anak-anak SD dalam hal minat baca. Jadi saya mengedukasi mereka pentingnya literasi sejak dini untuk
untuk pengembangan minat baca mereka dan kemampuan dalam berpikir juga gitu. Bisa dimulai dari buku fiksi aja dulu seperti novel atau komik, karena bisa saja pola membaca ini tuh berpengaruh untuk kedepannya yang bisa membentuk sebuah kebiasaan literasi begitu. Oke, seperti itu ya teman-teman, melakukan pergerakan itu bukan hanya mengkritisi secara langsung dengan kalian turun aksi maupun demonstrasi. Banyak sekali yang harus dilakukan atau bisa dilakukan sebagai mahasiswa yang ingin melakukan pergerakan. Nah, contohnya ini dari Anizar dan Tenabila di sini yang memberikan edukasi dan bisa share info-info yang mengedukatif kepada masyarakat luas pastinya, seperti itu. Iya, setuju banget tuh. Kalau dari saya ya, pergerakan mahasiswa itu banyak dan luas. Cari dan tebar wadah kebermanfaatan di sana sebagai wujud hadir peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri yang menjadi ciri khas mahasiswa gitu. Dan salah satunya adalah pilar berdirinya sebuah bangsa, seperti itu. Oke, dari saya mungkin ya. Sebenarnya saya belum pernah turun aksi sih. Turun aksi ke jalan itu saya belum pernah. Dan saya sama kayak Tenabila dan Anizar, saya hanya melakukan pengabdian. Dan itu juga menurut saya itu juga merupakan suatu pergerakan mahasiswa. Karena ada dalam perguruan tinggi adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi saya merasakan keresahan bahwa saat pandemi seperti ini, masyarakat di sekitar saya itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya saya memutuskan untuk memberikan masker dan juga edukasi terhadap bahaya COVID ini ke masyarakat sendiri. Jadi masyarakat bisa tetap aware, bisa tetap peduli dengan lingkungannya karena yang sedang pandemi seperti ini. Jadi saya melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Itu mungkin pengabdian atau pergerakan mahasiswa yang saya lakukan sih. Nah, oke, mantap banget nih. Dan kita sebagai mahasiswa nih adalah pundak penopang bagi masyarakat ya. Jadi kita perlu tahu nih, pergerakan mahasiswa itu apa? Dan kita harus mengikuti pergerakan mahasiswa itu ya. Apa yang nanti akan kita suarakan, apa yang kita kritisi dan cari solusi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Karena kita adalah badan dari sebuah negara, dikala pemerintah hanya dia memikirkan besok akan makan apa. Kita adalah penggerak bangsa. Kita adalah moral bangsa yang menjunjung tinggi keadilan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, kita lanjut aja ke Q&A dari teman-teman yang udah memberikan pertanyaan yang sangat bagus banget nih. Mungkin dari pertanyaan pertama, dari Zami nih. Ada pertanyaan dari siapa ya ini? Oh iya, untuk pertanyaan pertama nih. Mungkin kita ambil hanya beberapa aja ya. Oke, yang pertama dari A. Irfan nih. Pertanyaan dari Irfan itu, berikan pandangan kalian sebagai mahasiswa nih. Bagaimana seorang mahasiswa ditinjau dari peran dan fungsi dari kondisi saat ini di masa pandemi ini? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi kita tahu bersama bahwa mahasiswa ini merupakan salah satu bagian dari dunia pendidikan di Indonesia gitu kan. Nah, seorang tuh dapat menjadi mahasiswa itu karena setelah mereka yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik di tingkat perguruan tinggi atau universitas gitu kan. Nah, dengan kata lain, seorang hanya dapat menjadi mahasiswa ketika mereka sudah menyelesaikan studinya di pendidikan di bawahnya, yaitu seperti SMA, SMK dan yang setara juga seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini dengan pertanyaan tersebut meminta kita untuk menyajikan ya pandangan kita pribadi tentang mahasiswa ditinjau dari peran fungsinya dan kondisi masyarakat pada saat ini kan gitu. Itu sih dari saya, Bung Zami. Nah, pertanyaan dari A. Irfan ini udah bagus banget nih. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang belum tahu apa aja sih peran fungsi mahasiswa itu. Kalau pandangan saya sih di bagian dunia pendidikan itu, mahasiswa tuh bertanggung jawab untuk segala ilmu yang diperolehnya dari perguruan tinggi. Nah, ilmu yang didapat dari mahasiswa itu tuh jangan untuk disimpan sendiri aja gitu, namun diaplikasikan juga gitu ke masyarakat umum. Selain itu, peran mahasiswa adalah mewakilkan suara rakyat saat pemerintah tidak memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Terkadang peran mahasiswa itu dibutuhkan untuk melakukan aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan bagi rakyat gitu. Tapi jangan sampai aksi unjuk rasa yang kita lakukan itu tuh malah merusak fasilitas umum dan merugikan banyak orang. Nah, jika sudah seperti itu, kita sudah menyeleweng dong dari peran mahasiswa sebagai
pembawa perubahan atau yang bisa kita sebut juga sebagai agent of change gitu. Oke, mungkin kalau dari saya ya, terkait pandemik ini kan menjadi salah satu konflik juga ya bagi beberapa negara juga, bagi rakyat dan juga beberapa orang. Sebenarnya konflik itu tuh terjadi dimanapun, bahkan tanpa terlihat sekalipun. Pergerakan mahasiswa itu tidak dapat dibatasi oleh apapun ya. Salah satunya pandemi ini. Mungkin sedikit kilas balik kita kepada para kakak-kakak kita yang turun saat 1966 dan 1998, yang bahkan pulang menggendong mayat temannya sendiri dengan memegang bendera Ibu Pertiwi gitu. Pandemik, pembantaian, dengan dalih keamanan negara, itu semuanya hal itu tidak membuat pergerakan itu pudar. Doa yang selalu kita ucapkan ya, yang pasti sering kita dengar juga, hidup napas perjuangan gitu, menjadi salah satu semangat nih untuk bergerak dan juga mengikuti mengukir prasasti di hati rakyat di Laut Jawa dan di tanah negara kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Seperti itu, Teh Reva. Wah, bagus banget nih jawaban dari para narasumber kita. Sangat mencakup sekali ya segalanya gitu yang dijawab sama para AATT ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan kedua nih dari Amiko. Di sini pertanyaannya, kenapa seorang mahasiswa itu harus melakukan pergerakan? Nah, seorang mahasiswa itu kan tadi harus melakukan pergerakan atau tidak? Menurut kalian harus atau tidak dia mengikuti pergerakan? Nah, kalau dia hanya fokus pada dirinya, belajar, dan tidak ikut berkontribusi kepada masyarakat umum itu seperti apa gitu? Oke, mungkin kalau dari saya dulu ya. Dalam menjadi manusia itu atau mahasiswa ya, kita harus sadar jikalau kita adalah makhluk sosial. Kita senantiasa membutuhkan bantuan orang lain, dan bayangkan ketika kita ada di posisi seperti itu dan kita tidak ditolong oleh orang lain gitu. Mungkin di sini saya lebih menekankan untuk kesadaran diri kita masing-masing aja sebagai mahasiswa. Maksimal atau tidak maksimal ya kalian, itu kan hak kalian ya. Tapi kalian lihat sendiri dampaknya bagi lingkungan kalian itu seperti apa. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari saya ya, ini pertanyaan dari Amiko ya tadi. Iya, betul. Yang selanjutnya adalah, bolehkah mahasiswa hanya ikut belajar saja dan tidak turun ke pergerakan kan? Menurut saya sih itu boleh-boleh saja, tapi itu conditional sih menurut saya. Ketika dia memang tidak siap, untuk turun ke jalanan, karena menurut saya tuh turun aksi itu butuh suatu effort yang lebih, bukan hanya tenaga dan pikiran, tapi lebih kepada hati nurani kita tuh harus siap. Mental kita harus siap. Kita juga harus tahu apa yang akan kita orasikan, apa yang akan kita kritisi. Jadi menurut saya sih ketika memang mahasiswa tidak mengikuti pergerakan itu boleh-boleh saja, tapi itu kembali kepada dirinya. Karena kan mahasiswa juga agent of change, itu apakah itu menyeleweng atau tidak dari agent of change tersebut. Mungkin segitu dari saya. Oke nih, pertanyaan dari para teman-teman mahasiswa sudah terjawab semua nih dengan para narasumber kita. Sangat terjawab sekali ya dari jawaban teman-teman gitu. Oke, Mi, untuk pembahasan kita sudah banyak banget nih mengenai tadi peran mahasiswa. Kita juga sudah membahas mengenai sejarah-sejarahnya, pertanyaan dari teman-temannya juga. Teman-teman juga sangat dijawab dengan baik oleh para narasumber kita. Sangat membuat terpukau sekali pastinya ya, Mi. Oke nih, dari kita mungkin pembahasan ini dan Q&A ini kita akhiri karena sudah di penghujung acara untuk mempersingkat waktu pastinya, Mi. Iya. Oke, karena ini adalah pembahasan podcast kita kali ini, dan sebagai mahasiswa ini kita harus bisa untuk kontribusi ya terhadap masyarakat, dan kontribusi tersebut harus nyata dengan melalui berbagai macam gerakan bukti ya bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu aja ya. Tapi sebelumnya nih, kita ada jargon nggak sih, Pak? Iya, untuk terakhir kalian harus dengar dulu sih jargon dari Watts kita kali ini. Wah, keren banget. Biar nempel di hati gitu, Mi. Iya, betul banget. Oke, boleh nih semuanya persiapan ya. Oke, ayo. Boleh. Para narasumber. Boleh. Hai. Oke. Kesakatan ambisius Ambisius, bijaksana sana, untuk meraih meraih cita.